Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 Fikih Muamalah akan menjelaskan materi tentang akad salam dan akad istisna. Mungkin dengan pemaparan materi kami, kalian bisa memahami dan mengerti. Dari sini saya akan menjelaskan pengertian dari akad salam dan akad istisna. Akad salam adalah akad jual beli yang pembayarannya penuh di awal dan barangnya akan datang di kemudian hari. Karena barangnya belum ada waktu pada saat akad dan spesifikasinya juga harus jelas. Kenapa sih? Karena akad ini pada umumnya juga banyak digunakan untuk komoditas pertanian. Nah, yang kedua ada akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli barang yang barangnya akan dibuat terlebih dahulu dan pembayarannya itu fleksibel, bisa di awal, di akhir maupun di pertengahan. Akad ini juga banyak digunakan untuk manufaktur dan manufaktur. Nah, perbedaannya itu sangat mudah teman-teman. Kalau akad salam dia wajib dibayar di muka dan kurang fleksibel, sedangkan akad istisna dia tuh lebih kayak mana ya? Dia tuh lebih fleksibel dan berbasis untuk proses produksinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang implementasi akad salam dan istisna dalam perbankan syariah. Akad salam dan istisna adalah akad pembiayaan berbasis pesanan dalam perbankan syariah. Nah, akad salam itu digunakan dan dilakukan dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari. Dan umumnya digunakan di sektor pertanian. Namun, penerapan ini masih terbatas karena risiko tinggi dan kebutuhan modal tuh besar. Nah, sementara itu akad istisna banyak diterapkan pada sektor konstruksi seperti pembiayaan rumah, syariah, nasabah, memesan rumah sesuai spesifikasinya, bank membiayai proses pembangunannya, dan rumah diserahkan setelah selesai. Jadi, penerapan kedua akad ini didukung oleh Fatwa DSN MUI dan standar akuntansi syariah. Meski masih menghadapi kendala seperti resiko, pembiayaan, dan rendahnya pemahaman nasabah, meski begitu, akad salam dan istisna memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan sektor real secara keberlanjutan. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya materi saya itu, menurut kalian apa aja sih tantangan dalam penerapan akad salam dan istisna di industri keuangan syariah? Akad salam dan istisna menghadapi tantangan karena barang belum ada saat akad sehingga beresiko gagal, serah dan sulit menjamin kualitas. Selain itu, diperlukan kontrak yang jelas, pengawasan ketat, manajemen risiko yang baik, serta SDM dan pemahaman yang memadai agar penerapan efektif di industri keuangan syariah. Oke guys, jadi sebelumnya kan teman-teman saya sudah menjelaskan nih tentang tantangannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi optimalisasi penerapan akad salam dan istisna. Jadi, akad salam dan istisna itu tentang akad ingin potensi besar yang menjelaskan adanya UMKM, pertanian, serta konstruksi di Indonesia. Namun, ada beberapa cara yang harus kita pahami guys. Yang pertama itu ada aturan yang dimana hindari istilah fikih atau mempunyai contoh yang jelas. Yang kedua ada spek produk hasil. Spek produk hasil ini biar nggak ada salah paham, konstruksi bagi hasil atau waktu, dan ukuran hingga waktu selesai. Yang ketiga ada dana cepat cair. Proses verifikasi dan pembayaran fleksibel ini buat petani dan UMKM. Yang keempat ada manfaatin teknologi. Pakai APP buat mantau proses biar transparan atau minim resiko. Jadi pada intinya akad salam dan istisna bisa jadi andalan buat pembiayaan sektor real ekonomi syariah kalau didukung teknologi digital dan proses yang nggak berlibat-libat. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih akan dijelaskan oleh teman saya untuk menjelaskan tentang kesimpulan. Nah guys, jadi akad salam dan istisna itu adalah instrumen pembiayaan syariah yang mendukung sektor real, khususnya pertanian, manufaktur, dan konstruksi. Nah, akad salam ini dilakukan dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan di masa depan, sehingga membantu produsen mendapatkan modal awal. Sementara itu, akad istisna digunakan untuk pembiayaan barang atau proyek pesanan dengan sistem pembayaran yang lebih fleksibel. Jadi, optimalisasi kedua akad ini memerlukan penyederhanaan produser, pemanfaatan teknologi, pendampingan pelaku usaha, serta perlindungan risiko. Nah, dengan dukungan yang tepat, akad salam dan istisna berpotensi memperkuat real dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan.